Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah tiang di Lombok Timur roboh hingga memutus aliran listrik di sejumlah wilayah. Diduga terbakar cemburu, seorang pria di Lombok Timur tega menghabisi nyawa kekasihnya. Manfaatkan lahan sempit di rumahnya, seorang pemuda di Lombok Tengah sukses membudidaya sayuran hidroponik dengan omset jutaan rupiah. Seorang pria bernama Sahir 45 tahun asal Sulawesi Selatan tega menghabisi nyawa kekasihnya bernama Elong 45 tahun di sebuah rumah kos di Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu pagi. Sambil menunggu situasi yang tepat, kasus pembunuhan itu terbongkar saat tersangka hendak membuang jasad kekasihnya ke laut, namun dalam perjalanan mayatnya terjatuh sehingga ketahuan warga sekitar, kemudian dilaporkan ke polisi. Aparat langsung melakukan olah TKP dan meringkus tersangka di rumah rekannya saat hendak kabur menuju Sulawesi. Dari hasil olah TKP dan visum jenazah, polisi menduga korban dihabisi menggunakan balok kayu di bagian kepala berulang kali hingga meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam kasus ini, polisi menyita potongan kayu, kain, pakaian wanita, serta sepeda motor yang digunakan mengangkut jasad korban. Aksi sadis tersebut diduga dilakukan tersangka karena terbakar api cemburu sang kekasih bercanda dengan pria lain. pelaku datang mengunjungi rumah kontrakan korban pada pukul 16.00 WITA. Pelaku menemui korban lalu bersetubuh dengan korban. Setelah pelaku dan korban selesai bersetubuh, pelaku memukul kepala korban menggunakan sebatang kayu yang disiapkan pelaku. Setelah korban tersungkur di lantai akibat dipukul kayu, pelaku membekap mulut dan hidung korban menggunakan jilbab korban hingga korban tidak bernafas. Pada keesokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA subuh, pelaku membawa mayat korban keluar dari rumah kontrakan tersebut untuk rencananya dibuang ke laut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 Undang-Undang KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pemuda bernama Rahmat dan Pratama diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga berkomplot mencuri mesin tempel perahu di rumah warga di Dusun Mapak Indah, Kecamatan Skarbela. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang rumahnya dibobol maling dan kehilangan mesin perahu miliknya. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil menemukan mesin curian yang dijual ke salah seorang pengepul barang bekas. Polisi juga menyita sebuah televisi, linggis kecil, dan parang di rumah tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka berjumlah 3 orang masuk ke rumah korban dengan menjebol gembok pintu menggunakan linggis. Mereka berpencar di rumah ini. Mereka berpencar dan mengambil barang-barang. Mengambil barang-barang, diantaranya TV yang di kanibal, kemudian mesin tempel perahu. Untuk saat ini 2 tersangka sudah diamankan. Kemudian TSK yang berinisial R masih dalam pengejaran. Dari hasil curian ini berupa TV maupun mesin tempel ini, mereka bongkar dan diambil bagian-bagian tertentu untuk dijual ke tempat penjualan barang bekas. Apa itu diambil aku yang pakai ini? Besi, parang, cukit, tembaga sama mesin tinting nih.
Itu untuk apa tuh? Dijual gitu. Iya, untuk dijual. Untuk apa saya kira? Buat beli makan sama beli rokok. Minum juga. Iya. Itu jualnya kemana? Ke Rongsokan. rongsokan. Iya. Berapa sih dijual itu? 50 tembaganya aja. Tembaganya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan OKP menggelar bakti sosial Polri Presisi menjelang Ramadan. Bakti sosial dilakukan dengan membagikan ribuan paket sembako kepada warga kurang mampu dan mahasiswa secara serentak di seluruh kabupaten kota. Pada tahap awal, bantuan diberikan oleh Kapolda Irjen Hadi Gunawan kepada perwakilan mahasiswa dan masyarakat di Kota Mataram. Sementara, untuk di wilayah lainnya, Polda mengutus sejumlah personel kepolisian yang bergerak ke masing-masing kabupaten kota untuk menyerahkan bantuan. Selain sebagai wujud sinergi kepolisian dengan masyarakat, penyerahan bantuan juga untuk mengajak warga menjaga kondusivitas daerah memasuki bulan puasa. Paket sembako akan dibagikan untuk adik-adik aliansi mahasiswa BEM dan OKP serta masyarakat di NTB. Semoga ini dapat semakin mempererat hubungan dan sinergisitas Polri dengan adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Dengan sinergisitas yang baik, kita dapat bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selain menyerahkan 1.200 paket sembako ke seluruh wilayah di NTB, kepolisian juga akan menggelar aneka kegiatan sosial untuk menyemarakan suasana Ramadan di daerah. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Rian Pratama, pemuda berusia 25 tahun asal Dusun Lensar, Desa Kuta, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah, sukses mengembangkan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik di lingkungan tempat tinggalnya. Berbekal pengetahuan dari media sosial dan pelatihan dari pengelola kawasan Mandalika atau ITDC, Rian mencoba membudidaya sayuran di samping rumahnya dengan dibantu sejumlah rekannya. Di lahan seluas 7 x 10 meter persegi, ia membudidayakan aneka sayuran sesuai dengan musimnya. Salah satunya adalah selada yang tumbuh subur saat musim penghujan dan banyak diminati wisatawan. Meski terlihat sederhana, namun pemuda 26 tahun tersebut dapat menghasilkan sekitar 200 hingga 250 kg sayuran segar setiap kali panen dengan harga jual Rp35.000 per kilogramnya. Untuk pemasaran, Rian tak perlu bingung karena rumah makan dan hotel di sekitar kawasan wisata Mandalika siap menerima hasil produksinya. Dari hasil penjualan sayuran miliknya, mahasiswa Universitas Mataram jurusan Teknik Lingkungan ini meraup keuntungan hingga Rp7 juta per bulannya, sehingga dapat untuk membiayai kuliah serta sisanya ditabung. Bikin yang skala kecilnya dulu buat percobaan kan. Nah, setelah percobaan kita tahu apapun kendalanya yang ada di Desa Kuta ini, baru kita bikin yang skala besarnya. Oke, itu luasnya berapa ini? Untuk luasnya itu 7 x 10 luas greenhouse-nya. Dengan lubang tanam itu ada 1040 lubang tanam. Itu tiap hari panen dong? Ya tiap hari. Tapi kadang juga ada yang ngambil jaraknya per 2 hari, jaraknya juga per 3 hari, 4 hari ngambil. Tergantung sebenarnya banyak dari
yang pesan di sana. Rian Pratama mengajak generasi muda untuk tidak malas atau malu menjadi petani muda jika ingin mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan. Ia juga mempersilahkan para pemuda di sekitarnya untuk meniru dan turut mengembangkan tanaman sayur hidroponik sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.